sekolah rakyat itu apa sih gitu ya, kenapa sampai hadir sekolah rakyat sampai dengan sekarang itu posisinya di 166 lokasi di seluruh Indonesia gitu ya. Latar belakangnya apa gitu ya, mulai dari latar belakangnya sebenarnya memang seperti yang sudah disampaikan dalam sambutan Kepala BKD tadi bahwa latar belakangnya adalah bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Kalau dilihat dari hasil survei yang memang sudah dilakukan, data-data yang ada gitu ya, jadi angka kemiskinan ini memang masih cukup tinggi Bapak Ibu gitu ya. Sekitar kalau dilihat dari survei FLS, Indonesian Family Life Survey, itu 64,46% anak dari orang tua miskin itu mereka tetap berada dalam kategori miskin di masa depan. Angka putus sekolah pun di tahun ajaran 2023-2024 itu masih tercatat cukup tinggi gitu ya dan mengalami peningkatan. Hasilnya ada nanti di slide selanjutnya itu data dari BPS sampai dengan tahun 2024. Dan kalau kita lihat gitu ya, BPS juga menyampaikan dari hasil survei dan penelitian yang dilakukan itu sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrim berpendidikan SD ke bawah dan juga 33,21% anak Indonesia itu diantaranya putus sekolah, gitu ya. Jadi ini memang cukup memprihatinkan. Dan kalau kita melihat dari Astacita ataupun visi misi Indonesia ke depannya, diharapkan kan kita bisa mencapai Indonesia emas gitu ya di tahun 2045. Tapi kalau kondisinya seperti ini harus ada yang dilakukan terutama terkait dengan pendidikan. Karena yang kita tahu salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak Indonesia. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah terdapat transmisi kemiskinan gitu ya antar generasi. Jadi kalau orang tuanya miskin, orang tuanya berpendidikan rendah gitu ya, anak-anaknya akan tetap seperti itu gitu ya, tidak sekolah, lalu cucunya seperti itu, cicitnya seperti itu gitu ya. Jadi akan terus berulang. Nah, ini data dari BPS yang kalau kita lihat persentase dan jumlah penduduk di usia 7 sampai dengan 18 tahun itu memang angka kalau kita lihat di bawah gitu ya, tidak atau belum pernah bersekolah itu 0,67%. Nah, yang tidak bersekolah lagi atau putus sekolah itu cukup tinggi di angka 6,96%. Jadi memang masih cukup tinggi walaupun pemerintah kita sudah mengadakan beberapa program gitu ya, sekolah sudah digratiskan gitu ya, lalu banyak hal yang sudah dilakukan, bantuan sosial, PKH kami berikan gitu ya, yang tujuannya sebenarnya untuk mendukung anak-anak itu bagaimana dia bisa sekolah gitu ya, bantuan-bantuan itu supaya dia bisa beli seragam, supaya dia bisa beli buku alat tulis, tapi ternyata angka anak-anak yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah itu masih cukup tinggi. Nah, melihat dari kondisi tersebut dan melihat dari landasan hukum gitu ya, bahwa ada amanat-amanat dari hukum yang amanat-amanat regulasi gitu yang ditetapkan bahwa memang kita harus memberikan gitu ya, tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Setiap fakir miskin dan anak-anak itu memang harus dipelihara gitu ya, dipelihara dalam artian ya memang harus diberikan pendidikannya, akses kesempatan kerjanya, pelayanan sosialnya gitu ya, tetap harus diperhatikan dan terpenuhi segala kebutuhannya, baik material, spiritual ataupun sosial itu harus terpenuhi. Sehingga akhirnya terbitlah gitu ya instruksi presiden, arahan presiden untuk menghadirkan untuk bagaimana mengoptimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui Impres nomor 8 tahun 2025. Salah satunya adalah dengan hadirnya sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu apa sih gitu ya? Kalau tadi apa namanya Pak Kabid gitu ya, kalau tidak salah Pak Kabid itu menyampaikan ada 19 sekolah rakyat di Provinsi Jawa Barat, cukup banyak memang sebarannya yang ada di Provinsi Jawa Barat ya. Di Bandung sendiri lumayan ada banyak gitu ya. Ya sekolah rakyat seperti itu. Nah, sekolah rakyat itu apa sih gitu ya? Jadi sebenarnya memang sekolah yang dibangun khususnya untuk anak-anak
yang berada dari keluarga miskin ekstrim yang kalau orang bilang gitu ya, itu tuh akarnya kemiskinan gitu ya. Jadi yang paling miskin itu sasaran kita, desil 1 dan desil 2 gitu ya, kalau kita lihat dari DTSN. Jadi memang basis kita adalah DTSN. Kalau dulu kita menyebutnya DTKS gitu ya, kalau sekarang kita menyebutnya DTSN. Nah, ini nanti, apa namanya, ini nanti akan diseleksi gitu ya, murid-muridnya. Diseleksi dalam artian bukan diseleksi secara kognitif gitu ya, ini IQ-nya berapa gitu, tidak seperti itu. Tapi diseleksi dalam artian mereka memang, memenuhi syarat untuk menjadi anak-anak peserta didik dari sekolah rakyat. Jadi harus yang desil 1 dan desil 2 gitu ya. Jadi kalau ada yang punya, keluarga gitu ya, bukan desil 1, desil 2 gitu, mau dimasukin, "Ah, enak nih dapat asrama, lalu, apa namanya, fasilitas memadai," tidak bisa gitu ya. Jadi memang harus kondisinya, miskin seperti itu dan masuk dalam, DTSN.